Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oh ya, pada kesempatan kali ini, Nisa akan membawakan cerita yang berjudul Pembalasan Istri yang Diabaikan. Kisah ini menceritakan tentang seorang istri yang selalu diremehkan dan direndahkan oleh suaminya sendiri. Hingga hari pembalasan tiba, sang istri melakukan hal yang tak terduga. Sebelumnya Nisa banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru, langsung saja ya kita ke ceritanya. Mas nanti jadikan nganterin Nanda ke butik. Nanda mengirim pesan singkat pada Akmal, suaminya. Semalam ia berjanji akan menemaninya membeli gaun untuk acara tasyakuran kenaikan gaji serta perayaan ulang tahun pernikahan mereka yang keempat, 5 hari ke depan. Dalam hitungan detik, pesan balasan masuk. Maafkan aku Nanda, hari ini aku sangat sibuk. Nanda mendesah di depan kaca rias. Akmal tiba-tiba membatalkan janjinya lagi. Kemarin pagi ia berjanji tetapi malam harinya tak pulang. Saat Nanda berusaha menghubunginya, nomor yang awalnya terlihat online tiba-tiba tidak aktif, sama seperti sekarang. Apa mungkin Akmal sedang menghindar? Nanda menghembuskan napas kasar, rasa kecewa ini mendera perasaannya. Dengan gontai, ia bangkit dari depan meja rias dan meraih salah satu daster yang tergantung di lemari. Sejujurnya, Nanda malas jika harus bepergian seorang diri, sehingga ia memutuskan untuk tidak jadi pergi. Saat hendak berganti pakaian, ponselnya tiba-tiba berdering kencang. Hatinya berbunga, itu pasti Akmal, begitulah harapannya. Ya, pasti telah berubah pikiran. Namun, harapan itu pupus seketika saat mendapati kontak Yana sebagai si pemanggil. Enggan untuk berbicara, tetapi juga tak ingin mengabaikan. Nanda mengusap tombol berwarna hijau, kemudian mengucapkan salam. Halo Yana. Yana sahabatnya menjawab salam itu, kemudian berkata, Nanda keluar yuk, aku lagi bosan di rumah. Bukannya kamu lagi ambil cuti ke Bali ya? Setahu Nanda, Yana sedang mengambil cuti kerja untuk menghadiri pernikahan adik iparnya yang diselenggarakan di Bali. Nah, itu masalahnya, aku gak bisa cerita di telepon. Ketemuan yuk. Nanda pun mengiyakan ajakan Yana. Lagi pula sejak tadi ia sudah bersiap. Sayang jika tak jadi kemana-mana. Ia mengetik pesan pada Akmal untuk meminta izin keluar rumah. Sebagai istri yang baik, sudah seharusnya Nanda berpamitan terlebih dahulu saat hendak bepergian. Ada apa sih anak? Kok muka kamu kelihatan serem banget? Kusut kayak baju yang belum disetrika. Nanda menatap wajah Yana yang menegang. Bibirnya manyun, matanya menyorot tajam. Aku kesel Nanda. Kesel sama siapa? Ya pokoknya kesel. Jawaban Yana terdengar asal. Lah kok begitu? Aneh banget kamu. Coba kamu bayangin. Aku udah ambil cuti tahunan. Ujung-ujungnya liburanku berantakan. Adik iparku gagal nikah. Dia sama kedua mertuaku malah udah di sana sejak kemarin. Nanda cemas. Kok bisa? Calon suaminya kabur sama wanita lain. Yana berdecak. Setelah itu ia mulai mengomel. Itu laki-laki otaknya di mana sih? Kalau nggak niat ngawinin anak orang ya jangan kasih harapan. Gila bayangin aja Nanda. Suami dan mertuaku udah bisa-bisan pakai duit mereka buat bayarin gaun, gedung, catering, undangan sama souvenir. Totalnya banyak loh. Dikira duit tinggal gunting apa? Pengen ku tonjok muka tuh laki-laki. Yana memukul-mukul setir dengan brutal. Untuk saat ini lampu lalu lintas sedang menyala merah sehingga mobil pun dalam keadaan berhenti. Sabar ya nak. Nanda mengusap lengan Yana yang berisi. Itu belum puncaknya Nan. Lah masih ada lagi. Suaranya tiba-tiba pelan. Parahnya iparku sekarang sedang hamil anak laki-laki itu. Sumpah otak iparku ditaruh di mana? Belum nikah tapi berani-beraninya dia hamil duluan. Rasanya muka kami sekeluarga kayak dilempari kotoran Nanda. Lu banget tau. Ia kembali memekik sambil meninju roda kemudi keras-keras. Sumpah, aku benci banget sama laki-laki dan wanita yang gak punya otak kayak mereka. Emosi Yana sungguh tidak terkendali. Andai Nanda bisa, ia ingin menggantikan sahabatnya mengemudikan mobil ini agar Yana bisa bebas mengungkapkan kekesalannya. Sayang, meski mempunyai kendaraan beroda 4, Akmal tak pernah membiarkan Nanda belajar menyetir. Katanya biar ia mengajaknya jika ingin pergi kemana-mana. Awalnya memang Akmal terlihat senang hati mengantarnya. Tapi lama-lama Nanda bisa melihat gelagatnya yang begitu enggan. Nanda dan Yana akhirnya berhenti di salah satu restoran cepat saji. Yana bilang ia belum makan sejak kemarin malam. Situasi di rumahnya yang tidak kondusif membuat nafsu makannya hilang.
Selesai makan, Yana tampak lebih tenang. Ia juga meminta Nanda memilih kemana tujuan mereka selanjutnya. Kamu setuju nggak kalau kita ke butik buat beli gaun? Ayo, buat acara tasyakuran kamu ya Nanda. Iya Yana. Setengah jam kemudian mereka tiba di tempat tujuan. Nanda, sewaktu memikirkan masalah iparku, aku kok jadi teringat sama suamimu ya. Nanda berhenti lalu menoleh ke arah Yana. Kebetulan ia dan Akmal bekerja di kantor yang sama. Jangan bilang Akmal itu calon suami adik ipar kamu ya nak. Mengingat betapa mencoloknya perubahan Akmal akhir-akhir ini membuat Parno sendiri. Bukan Nanda. Nanda menghela napas lega dan kembali menatap ke depan. Syukurlah. Aku teringat Akmal kalau di kantor dia itu lengket banget sama Rania. Padahal dia kan udah punya istri. Kenapa harus begitu coba kelakuannya? Bahkan Akmal sering dijadikan bahan gunjingan sama rekan-rekan. Aku agak gimana gitu sama laki modelan kayak gini. Rania itu kan sepupu sekaligus sahabat Akmal sejak kecil ya nak. Seharusnya mereka menjaga jarak sekarang. Karena ada hati kamu yang harus mereka jaga. Seharusnya memang begitu. Tapi tak semua orang berpikiran peka seperti Yana. Sejujurnya Nanda pun merasa beresiko dengan kedekatan mereka. Tapi mau bagaimana lagi? Saat berusaha memprotes, Akmal malah mengatainya berlebihan. Ya, semoga kamu tidak bernasib sama dengan adik iparku. Doakan aku yang baik-baik ya Yana. Saat ini Nanda dan Yana telah berdiri di depan berderet-deret gaun. Nanda mulai memilih mana yang sekiranya cocok untuk dikenakan. Karena berhijab, ia pun mengambil beberapa gaun berlengan panjang untuk mencoba di ruang ganti. Sementara Yana pergi ke sisi lain butik yang memajang aksesoris wanita. Ketika Nanda melangkah ke ruang ganti, apa yang didapatinya di sana sungguh tak pernah terkira. Kayaknya kamu cocok pakai warna marun ini deh Rania. Akmal kini tengah menunjuk sebuah gaun dan menampilkannya pada Rania. Kamu nanti pakai baju warna marun juga kan Mal? Rania berkata dengan nada yang terdengar manja. Siapa saja yang melihat kedekatan mereka pasti akan mengira keduanya adalah pasangan kekasih. Padahal bersamanya Akmal tak pernah membayangkan sehangat itu. Gak peduli gimana caranya. Pokoknya di pesta nanti kamu hanya boleh kapelan sama aku doang. Sama Nanda gak boleh kapelan. Titik. Apa Rania sudah gila? Itu pesta ulang tahun mereka. Tapi Rania justru melarang Akmal memakai pakaian senada dengannya. Akhirnya dengan mata kepala sendiri, Nanda bisa melihat seperti apa hubungan mereka berdua. Tak mungkin seorang sahabat akan mengatur-atur sahabatnya yang sudah menikah sampai sejauh itu. Iya Rania, mana mungkin juga aku ngajakin Nanda memakai pakaian couple. Selama acara berlangsung aku akan terus berdiri di samping kamu. Dia yang kampungan itu mana pantas bersanding dengan aku. Cuma kamu Rania yang pantas. Jadi diam-diam kamu mulai meremehkan istrimu Akmal. Nanda mengepalkan erat tangannya lalu berjalan mendekati mereka dengan hati yang membara. Loh, Mas Akmal, Rania, kalian di sini juga rupanya. Nanda menyunggingkan senyum ramah. Akmal yang tadinya begitu dekat dengan Rania langsung mengambil jarak. Namun Nanda bukanlah tipikal istri beringas yang akan langsung melabrak suaminya jika kedapatan jalan bersama pelakor. Nanda, di sini juga ya? Aku lagi milih baju buat acara tasyakuran nanti. Rania membalas senyum Nanda lalu menunjukkan kemeja batik yang ia pegang. Wah, bagus sekali kemeja ini Rania. Buat Mas Akmal ya? Sepertinya warna ini akan sangat cocok di kulit Mas Akmal. Nanda meraih kemeja itu dari tangan Rania dan menempelkannya di dada kokoh Akmal. Kupikir apa kesibukanmu hari ini Mas? Sampai-sampai kamu membatalkan janji denganku. Ternyata kamu lagi sibuk milih baju sama Rania ya? Nanda menyindir Akmal seraya mempertahankan senyum ramahnya. Bukan begitu Nanda. Aku tadi gak sengaja lewat sini habis pulang pertemuan di Resto Pandan Wangi. Terus Rania minta tolong supaya aku berhenti di butik ini. Iya kan Rania? Sayangnya Nanda tidak percaya. Akhir sekali Akmal membuat-buat alasan. Aku minta tolong kamu gak mau. Giliran Rania yang minta tolong, kamu dengan senang hati mengantarkannya. Seharusnya kamu dulu nikahnya sama Rania aja Mas. Saut Nanda dengan nada bicara yang lembut lalu melepaskan tawarannya. Maaf banget Nanda, kejadiannya gak kayak gitu. Tadi Akmal memang buru-buru mau pulang. Dia gak ngomong kalau mau pergi nganterin kamu. Jadi aku maksa dia buat mampir dulu. Aduh gimana sih Mal? Seharusnya kamu ngomong sejak awal. Aku jadi gak enak sama Nanda nih. Rania, kamu tidak perlu minta maaf. Nanda menepuk pelan lengan Rania. Aku gak kenapa-napa kok. Buktinya aja sama ini aku diam aja saat suamiku nganterin kamu kemana-mana. Santai aja lagi. Nanda terus menyindir sambil bersantai. Meski tak dipungkiri, di dalam hati ingin sekali mengumpati mereka berdua. Iya Rania, Nanda udah tahu kok kalau kita sahabatan. Dia ini istri yang pengertian. Balas Akmal tanpa tahu malu. Pemahaman, bukan pengertian, tapi Akmal saja yang tidak peka.
Aduh Nanda, kamu bikin aku tegang. Sumpah, aku ketakutan banget tadi. Kamu orangnya santai banget rupanya. Nanda membiarkan mereka tertawa sepuasnya. Bersama dengan itu terbersit sebuah ide di kepalanya. Ia pun tersenyum tipis. Tunggu, ini yang dipegang Mas Akmal baju siapa? Bagus banget. Kayaknya ini sesuai gaya kamu ya Rania. Nanda mengambil gaun ketat yang terbuat dari bahan elastis itu. Kalian mau pakai baju kapelan ya? Nanda menjadikan kemeja batik Akmal dengan sarung ketat yang berwarna senada itu. Bukan Nanda, mana mungkin aku kapelan sama Rania. Kan istriku bukan dia, tapi kamu. Aku milihin ini buat kamu Nanda. Kamu suka nggak? Rencananya aku mau kasih kamu kejutan. Lagi pula kamu tidak pintar milih model baju sih. Makanya aku percayakan ini sama Rania. Masuk perangkapnya Akmal. Sesuai dugaan Nanda, ia berusaha menutup-nutupi dengan alasan yang mengada-ada. Nanda juga tersenyum miring. Kamu yakin Mas baju ini untuk acara ulang tahun kita nanti? Ini ketat banget, mini dan nggak ada lengan pula. Aku kan berhijab Mas. Kalau modelnya gini, kayaknya kamu berniat kapalan sama Rania kali. Rania ikut tertawa. Kamu bercandanya bisa aja Nanda. Enggak Nanda, ini buat kamu. Tuh kan Rania, apa aku bilang, ide kamu gak akan sukses. Nanda mana mau pakai baju kayak gini meski di rumah. Dia itu suka pakai daster. Iya Rania, Mas Akmal benar. Aku lebih suka pakai daster yang longgar dan nyaman. Tapi kalau Mas Akmal udah berniat baik membelikan gaun ini buat dipakai di rumah, bukan di pesta, tentu akan aku terima Mas. Aku mau coba ganti style. Siapa tahu cocok dan Mas Akmal makin cinta sama aku. Makasih ya suamiku. Tanpa menunggu jawaban Akmal, Nanda langsung membawa pakaian-pakaian itu ke atas meja kasir. Mau tak mau suaminya mengeluarkan kartu untuk membayarnya. Nanda ingin tertawa saat melihat tampang kecutnya. Sekilas dia juga sempat melihat wajah Rania yang memberengut. Rasain kalian, gumamnya dalam hati. Uang suami memang seharusnya diperuntukkan buat istri, bukan pelakor. Dan suami kamu tega banget. Masa nyuruh kamu balik sama aku dan malah berduaan di mobil dengan Rania, si cewek ganjen itu. Emosi Yana kembali meluap-luap saat mengetahui apa yang baru saja terjadi. Biarkan sajalah jika maunya begitu. Aku gak mau Mas Akmal pulang sama aku tapi dalam keadaan terpaksa. Aku maunya dia sama aku dengan kesadarannya sendiri. Nanda fokus menatap para pengendara di depan mobil yang mereka tumpangi. Ada yang berkendara pelan, tak sedikit juga yang salip-nyalip. Dengan menyembunyikan hiruk-pikuk di depan sana, Nanda berharap ingatan tentang kemesraan Mas Akmal dan Rania bisa hilang secepatnya. Nan, apa kamu gak ingin berusaha mempertahankan suamimu dulu? Kurasa hubungan mereka belum terlalu jauh. Mereka baru terlihat lengket di 1 bulan belakangan. Entahlah ya nak, lihat nanti aja. Lagi pula kita gak tahu apa yang terjadi di antara mereka 1 bulan belakangan ya nak. Kamu benar Nan. Suasana dalam mobil menghening beberapa detik. Tapi tenang, aku akan berusaha ada di saat kamu membutuhkan. Jadi kalau butuh bantuanku jangan segan bilang, oke? Baiklah, terima kasih Yan. Setibanya di rumah, Nanda langsung membersihkan diri. Badannya terasa lengket dan bau. Usai membersihkan badan, Nanda melihat gaun ketat yang teronggok di atas kasur. Ia pun langsung mengenakan gaun pemberian Mas Akmal tersebut. Mungkin Yana benar. Nanda harus berusaha mempertahankan suaminya terlebih dahulu. Ini masalah harga dirinya sebagai istri. Tak bisa ia mengalah begitu saja dengan seorang pelakor. Bisa saja Nanda kurang dalam melayani Mas Akmal, sehingga ia sampai tertarik pada wanita lain. Terlepas bagaimanapun hasilnya nanti, Mas Akmal bersedia kembali atau tidak, setidaknya Nanda sudah berusaha. Nanda akan melihat seperti apa reaksi suaminya jika ia menjadi yang diinginkan seseorang. Dengan demikian, ia jadi tahu apakah Akmal masih pantas dipertahankan atau tidak. Nanda kembali memantut diri di cermin. Walau tak selangsing Rania, tubuhnya yang sedikit berisi cocok juga dengan sarung elastis itu. Selesai. Setelah itu terdengar deruan mobil memasuki halaman. Nanda buru-buru membuka pintu utama dan menyambut kedatangan suaminya. Nanda? Mas Akmal tampak terlihat terkejut melihat penampilannya. Ia menatap dari atas ke bawah hingga menimbulkan salah tingkah. Namun Nanda sedikit kecewa karena tak ada komentar apapun setelahnya. Baru pulang Mas? Iya, tadi Mas nganterin Rania beli makan malam dulu. Baik, masuk Mas. Nanda bergeser dari pintu depan agar Mas Akmal bisa masuk. Mas mau makan dulu apa gimana? Enggak, langsung mandi aja, capek. Ia pun melenggang masuk tanpa melihat lagi. Nanda tiduran di kasur sambil menatap Mas Akmal yang keluar dari kamar mandi dalam. Aroma sabun dan sampo yang segar memenuhi kamar mereka. Saat Nanda menatapnya, Akmal justru membuang muka dan berlalu menuju lemari. Ia pun meraih satu setel pakaian tidur, mengenakannya lalu merebah tanpa berkata apa-apa. Ya Allah, rumah tangga macam apa ini?
Akhirnya Nanda memaksakan mata ini, memejam meski kecewa di hati rasanya teramat mencengkram. Sekitar 30 menit kemudian, Nanda bisa mendengar getar gawai di atas nakas. Lama setelahnya, ia merasakan hangatnya hembusan napas Mas Akmal yang menerpa pipinya. Baru saja tidur. Sepertinya Mas Akmal baru saja mengecek keadaannya, karena Nanda bisa mendengar suara yang begitu dekat di telinga. Siapa gerangan yang menghubunginya malam-malam begini? Maaf. Nanda menajamkan telinga saat Mas Akmal berbisik-bisik. Meskipun posisinya memunggungi Akmal, suara itu lumayan terdengar jelas. Iya Rania, besok aku anterin beli gaun di tempat lain. Oh, ternyata itu Rania. Jangan marah lagi dong. Siapa juga yang tahu kalau Nanda tiba-tiba ada di sana. Setelah itu suaranya menjadi tak terlalu jelas, bahkan nyaris serupa gumaman. Nanda berpura-pura ganti posisi tidur jadi menghadapnya. Bentar-bentar Rania, aku takut Nanda dengar. Aku cari tempat lain dulu. Terdengar suara pintu kaca yang mengarah ke balkon digeser oleh Mas Akmal. Nanda pun bangkit dan menutup guling dengan selimut hingga menyerupai orang yang sedang bergelung. Setelah itu, ia bersembunyi di balik tirai yang menutupi jendela berbingkai lebar di samping pintu tadi. Suara speaker di gawai Mas Akmal sekarang diaktifkan. Nanda pasti cantik kalau udah dan kayak aku. Sebagai lelaki, pasti kamu bakal tergoda. Ngaku aja Mal. Enggak Rania, cantik apanya? Dia pakai baju kayak gitu malah kelihatan kayak lepet yang bentuknya gemuk. Aku aja enak melihatnya. Benar ya Mal, jangan tergoda. Kalau sampai tergoda, aku bakal cemburu banget. Enggak Rania, di mataku cuma kamu yang paling cantik dan bersinar. Terus kalau aku paling cantik, kenapa kamu malah nikahin Nanda? Alasannya aku udah bilang berkali-kali. Aku minta maaf Rania. Kamu pergi jauh dan gak pernah berkabar. Aku gak tahu kalau kamu di sana memang sesibuk itu. Udah, stop membahas masa lalu. Lebih baik kita fokus menatap masa depan kita. Aku udah sukses, jabatanku naik, pusat usahaku meningkat pesat, dan karir kamu sangat cemerlang, Rania. Paling tidak, kita dipertemukan dalam keadaan yang sama-sama jauh lebih baik. Kalau gitu, secepatnya kamu harus ninggalin Nanda, Mal. Tunggu sampai aku bisa meyakinkan Bapak, Rania. Nanda itu menantu kesayangan Bapak. Aku gak mau tiba-tiba dicoret dari daftar penerima warisan karena masalah ini. Iya, Mal, tapi jangan lama-lama. Aku gak mau mendadak mati gara-gara menahan cemburu sama istrimu. Iya sayang, iya. Setelah Mas Akmal menutup panggilannya, Nanda buru-buru menyusup ke dalam selimut dan pura-pura terlelap. Ranjang bergoyang, pertanda Mas Akmal sedang naik ke peraduan mereka. Nanda, seberapa keras kamu berusaha, kamu tetap tak akan bisa memenangkan hatiku. Bisik Mas Akmal kepada Nanda yang ia kira sudah terlelap dalam mimpinya. Kamu benar Nanda, seharusnya aku menikah dengan Rania bukan kamu. Sejak awal aku cuma mencintai Rania, namun aku terlambat menyadarinya. Padamu, aku hanya mengalami ketertarikan sesaat. Terlebih Binurul bilang kalau kamu adalah bunga desa di kampungnya. Sebagai seorang lelaki, aku jadi tertantang. Tapi rupanya tak sulit bagi seorang Akmal dan Nendra untuk menaklukkan bunga desa itu. Dan memenangkannya dari kumbang-kumbang lain. Seiring waktu aku baru tahu dunia kita berbeda, Nanda. Kamu itu terlalu biasa untukku yang begitu luar biasa. Rania yang lebih pantas mendampingiku. Kamu gak akan bisa melawannya. Bahkan menyamainya, aku yakin kamu gak akan bisa. Jadi berhentilah berusaha. Kamu cukup diam sampai Bapak setuju aku menceraikanmu. Pagi harinya Nanda mempersiapkan sarapan dengan kepala yang terus berdenyut. Pengakuan Mas Akmal semalam telah membuatnya terjaga hingga fajar tiba. Rupanya suaminya tak pernah mencintainya. Selama ini hanya nama Rania yang terukir di hatinya. Padahal sebagai seorang istri, Nanda telah memberikan semua yang ia mampu untuknya. Cinta, kasih sayang, pengabdian, pengorbanan, kesetiaan. Tapi nyatanya apa balasan yang diterimanya darinya selain pengkhianatan? Malang sekali. Sejujurnya hatinya teramat nyeri, sangat nyeri. Bahkan ia tak bergairah untuk menjalani hari ini. Matanya memanas. Cairan hangat kini berlomba-lomba menjejaki ke pipinya. Ya Allah, apa salahnya nggak harus berjodoh dengan lelaki seperti itu? Apa yang harus dilakukan sekarang? Nanda mengusap air matanya yang terus bercucuran. Ya Allah Mbak Nanda, itu gosong Mbak. Nanda menoleh ke belakang saat mendengar suara pekikan yang berasal dari Bude Muna, tetangga sekaligus orang yang membantu pekerjaan rumahnya. Bude Muna mulai bekerja pukul 6 sampai 8 pagi. Sebenarnya Nanda bukan seorang pengangguran. Di balik kesuksesan Mas Akmal sekarang, ia turut ambil bagian. Banyak hal yang sudah dikorbankannya untuk itu. Sayangnya, Mas Akmal sepertinya lupa. Atau mungkin di matanya semua pengorbanannya sama sekali tak ada harganya. Kenapa ada bau gosong? Ketika tersadar, Nanda mendapati roti dengan permukaan yang menghitam.
Bude Muna langsung berjalan cepat untuk memutar knop kompor. Nanda lagi mikirin apa sih? Kok bisa-bisanya makanan di hadapan Mbak menjadi gosong? Wanita yang usianya sedikit lebih tua dari ibunya itu menuntun Nanda ke meja makan. Ia juga menuangkan air ke dalam gelas dan menyuruhnya meminumnya. Nanda di sini aja, biar Bude aja yang bikin sarapan. Atau kalau mau memanggil Mas Akmal buat diajak sarapan bareng juga boleh. Pinta wanita yang sesungguhnya sudah dianggap sebagai ibu kandungnya sendiri. Entahlah, otaknya benar-benar tak bisa diajak berkompromi pagi ini. Tanpa banyak pertimbangan, Nanda pun melangkah ke lantai atas begitu saja. Iya Rania, habis ini aku langsung ke apartemen kamu. Kita sarapan di sana. Atau kamu mau sarapan di mana gitu? Kamu masak? Masak apa? Wah, kayaknya enak. Nanda terpaku di depan pintu. Tak mengapa akhir-akhir ini, ia menjadi gemar menguping pembicaraan Mas Akmal dengan Rania. Enggak kok, aku gak akan makan masakan Nanda. Aku pengen segera sarapan bareng kamu. Hatinya rasanya kesal luar biasa mendengar perkataannya. Tiba-tiba tangannya dengan cepat menekan handle pintu dan membukanya. Hai Nanda, di dalam kamar aku dapati wajah Mas Akmal yang terlihat pucat pasi. Kamu sejak kapan berdiri di situ? Sejak kamu bilang gak pengen makan masakanku dan pengen segera sarapan bareng Rania. Bibirnya spontan berbicara. Oh itu jadi gini Nanda. Sebentar lagi aku akan meeting penting. Jadi aku putuskan untuk sarapan di luar saja sambil jalan. Sama Rania? Kan biasanya Rania emang bareng sama aku sayang. Sayang? Rasanya Nanda ingin tertawa kencang-kencangnya. Sayang ya? Kamu hanya bersikap manis padanya di saat kamu takut ketahuan. Dasar. Oh begitu. Padahal Bude Muna nyuruh aku buat manggil kamu ke bawah. Suruh sarapan katanya. Mas Akmal mengambil dasi warna biru bergaris hitam dalam lemari dan memasangnya di leher dengan badan menghadap ke kaca rias. Kamu aja yang sarapan sama Bude Muna. Aku buru-buru. Setelah rapi Mas Akmal berjalan melewatinya begitu saja. Dipikir-pikir, sebulan terakhir Mas Akmal benar-benar telah berubah. Meski hubungan mereka tak pernah benar-benar hangat layaknya suami istri pada umumnya, tapi ada sikap saling menghargai satu sama lain. Dulu Mas Akmal tak pernah menolak saat Nanda mengajak makan bersama. Dia juga memakan semua masakannya tanpa terkecuali. Namun lelaki itu kini begitu cuek dan terkesan menghindar, persis seperti yang barusan ia lakukan. Nanda baru ingat, ia mulai berubah sebulan terakhir. Tapi kurasa bukan. Sebelum itu pun sepertinya sudah. Mas Akmal kerap beralasan ketika Nanda minta diantarkan olehnya. Mungkin sejak saat itu, Nanda saja yang tak menyadarinya. Nanda turun dari tangga dengan pikiran penuh. Setelah tersadar, tiba-tiba ia mendapati diri telah duduk di balik meja makan dan sekarang dalam posisi bertopang dagu. Nanda tak mau menjadi istri yang lemah dan pasrah ketika Mas Akmal sengaja ingin menyakiti. Meski bukan berasal dari keluarga kaya, ia juga pantas hidup bahagia. Kalau suaminya ingin meraih kebahagiaannya bersama Rania, maka Nanda juga berhak meraih kebahagiaannya sendiri. Nanda menghentikan motornya tepat di depan bangunan yang terdiri dari satu lantai. Cukup besar, dindingnya bercat putih dominan dengan sedikit sentuhan abu-abu gelap di beberapa sudut. Jendela kaca berbingkai lebar yang ada di setiap sisi bangunan membuat suasana di dalam sana menjadi begitu terang. Selamat pagi Bu Nanda. Seorang security menghampirinya. Mau saya bantu memarkirkan motornya Bu? Tidak perlu Pak, saya bisa sendiri, Bapak kembali bekerja saja. Security itu kemudian pamit kembali ke pos jaganya. Masih terpaku di tempat sebelumnya, Nanda mengedarkan pandang ke sekeliling bangunan. Pohon-pohon ketapang kencana tumbuh di berbagai bagian dengan begitu cepat, menaungi rerumputan hijau dan meja-meja kayu. 5 bulan lalu, ia masih ingat pohon-pohon itu tak sebesar sekarang. Air mancur yang berada di tepat di tengah-tengah kolam ikan juga turut menyita perhatiannya. Semua yang ada di sini benar-benar penggambaran sebuah restoran dengan suasana teduh, asri dan menenangkan, bukan? Ia kira semua orang yang menyaksikan akan setuju dengan pendapat itu. Sayangnya yang dirasakan di sini tidaklah demikian. Nanda justru merasa sedih dan tertekan. Dadanya panas dan sesak setiap kali singgah di tempat ini. Itulah mengapa ia paling enggan berkunjung ke sini. 1 bulan sekali baginya masih terasa sering. Nanda, selama ini kenapa tak ada menu baru di restoran terbaruku? Masih diingatnya pesan Mas Akmal 1 jam lalu. Pesan yang kemudian hanya dibaca tanpa berniat membalasnya. Sejak dibuka sampai sekarang, keuntungan di restoran itu selalu sedikit. Kamu gak becus mengelolanya, Nanda? Mas Akmal mengirim pesan lagi yang berakhir dengan centang 2 biru. Dia bilang ini restorannya. Lantas, kenapa bukan ia sendiri yang mengelola? Nanda berdecak sambil membuang muka ke jalan raya yang begitu ramai. Tempat ini sangat strategis dibandingkan dengan 3 restoran yang lain.
Jika Mas Akmal mengharapkan keuntungan yang lebih besar, sebenarnya bisa saja diusahakan. Sayangnya Nanda enggan. Kenangan buruknya di tempat ini seolah menempel kuat di kepala. Sampai-sampai ia kesulitan untuk melupakannya. Kenangan buruk yang terjadi tepat 6 bulan lalu ketika restoran ini tengah diresmikan. Terima kasih bagi seluruh tamu undangan yang berkenan hadir. Sebelum mengunting pitanya, saya ingin orang yang sangat bermakna dalam hidup saya ikut menemani. Dia adalah orang yang mendukung karir saya mati-matian, hingga pada akhirnya hidup saya bisa semaju sekarang. Dekat pintu masuk restoran, Mas Akmal berdiri gagah. Di bibirnya terulas senyuman lebar, lelaki berusia 32 tahun itu menatapnya lembut. Cie, romantis sekali, goda Yana sambil menyenggol-nyenggol bahunya. Bagaimana Nanda tidak tersipu malu coba? Adalah sahabat terbaik saya, Rania Dewi Ayu. Majulah Rania. Mas Akmal mengulurkan tangannya pada seseorang yang ternyata berdiri di belakangnya. Nanda terlalu percaya diri rupanya, karena ia tak sedang menatapnya. Nanda terperangah sembari menahan sakit hati sekaligus rasa malu. Para tamu di sekitarnya mulai berbisik, bisikan yang terdengar kian kencang serupa dengungan serangga di dekat telinga. Nanda menyoroti setiap mata yang menatapnya. Sebagian besar melayangkan tatapan iba dan sebagian lainnya memandangi dengan begitu sinis dan remeh. Ayo Rania, majulah. Ibu mertua mendorong tubuh Rania hingga menyejajarinya. Itulah kali pertama Nanda bersemuka dengan gadis itu. Kenalkan, dia sahabatku dari kecil Nanda. Masih kerabat kita juga. Ibunya Rania adalah sepupu ibu. Jelas Mas Akmal usai acara pemotongan pita selesai. Rania, Nanda. Rania menyelaminya dengan perasaan lebur. Mas, kenapa kamu tadi mempermalukanku? Setiba di rumah, Nanda menodong Mas Akmal dengan pertanyaan yang terus menggelayuti otaknya. Aku ini istrimu Mas, bukan Rania. Kenapa kamu malah mengajak dia untuk menggunting pita? Kamu tahu bagaimana tatapan orang-orang tadi? Aku sungguh malu Mas. Kamu sama sekali tak menghargaiku. Sepanjang 3,5 tahun menikah, ini pertengkaran perdana mereka. Selama ini Nanda selalu melembutkan suaranya di hadapannya. Tak seperti hari ini yang sedikit meletup-letup. Sedikit, ya. Karena sebisa mungkin ia menahan dirinya. Nanda, pelankan suaramu. Ibu dan bapak masih ada di sini. Nah, bisakah kita bicarakan masalah ini besok saja? Mas Akmal kini melepas kancing kemeja dengan pandangan yang bertumpu pada kaca rias. Jawab saja Mas, jelaskan padaku dukungan apa saja yang telah diberikannya. Dia selalu mendukung langkahku untuk bergerak maju Nanda. Restoran ini berdiri atas idenya. Mas, selama ini akulah yang bekerja mengurus restoran itu sampai kamu bisa mendirikan restoran-restoran cabang. Dadanya naik turun lantaran emosi. Sama ini Nanda yang bertanggung jawab atas pengelolaan restoran. Menu apa saja yang dijual di sana, mencari supplier untuk penyediaan bahan baku berkualitas dengan harga sesuai, merekrut serta menggaji para pegawai, dan masih banyak lagi. Menu utama yang dijual di restoran, bebek bakar sambal ijo. Resepnya juga berdasarkan dari apa yang diajarkan ibunya. Sayangnya ia tak pernah menduga bahwa tenaga dan pikiran yang diperas selama ini ternyata tidak ada artinya sama sekali bagi suaminya. Seperti apapun perjuangannya, Mas Akmal sang pemilik modal tetaplah yang paling berkuasa di antara mereka berdua. Nanda pun kalah telak. Nanda jangan lupa, tanpa ide Rania, restoran-restoran itu gak akan pernah ada. Kamu juga harus tahu, bahkan sebelum aku menikahimu, aku dan Rania sudah kenal dan bersahabat. Jadi jangan bersikap berlebihan begitu. Apa yang dikatakan barusan benar-benar serupa pukulan bagi Nanda. Dia jadi tersadar seperti apa posisinya dalam pandangan Mas Akmal yang tak lebih penting dari Rania, sang sahabat sekaligus kerabat. Ini ada apa ribut-ribut? Tanpa mengetuk pintu, ibu mertua tiba-tiba masuk ke kamar. Dengan entengnya, Mas Akmal mengadu. Kejadian selanjutnya tentu bisa ditebak. Wanita tua itu langsung membela anaknya dan memarahi Nanda habis-habisan. Itulah alasan mengapa Nanda nyaris tidak pernah mengunjungi restoran itu. Jika terpaksa harus ke sana, kunjungannya mungkin bisa dihitung dengan jari. Tempat tersebut menyimpan kenangan pahit yang hanya membuat hatinya terasa sakit. Nanda pun melajukan motornya menuju restoran yang pertama. Setibanya di sana, ia bertemu Pak Teguh yang sedang duduk sambil meneguk air dari dalam botol. Mbak Nanda, sapanya begitu menyadari kehadiran Nanda. Pak Teguh adalah seorang kepala koki. Ia adalah orang kepercayaan Nanda di tempat ini yang masih memiliki tali kekerabatan dengan ibunya. Seorang duda dengan 3 orang anak yang sempat pontang-panting mencari kerja usai kepergian istrinya. Dulu, Pak Teguh pernah bekerja sebagai staf gudang. Ia berhenti kerja karena istrinya yang baru saja melahirkan tiba-tiba meninggal dunia. Nanda sengaja mempekerjakan para kepala koki dari kalangan kerabatnya, khususnya yang masih kerabat dekat ibunya, dengan harapan rahasia dapur akan aman. Lagi istirahat, Pak? Iya, Mbak Nanda tumben ke dapur, ada perlu apa? Enggak ada apa-apa, saya cuma pengen melihat-lihat dapur.
Kalau perlu apa-apa jangan sungkan bilang, Mbak. Andaikan bukan saya lagi yang mengelola tempat ini, Bapak gimana? Terlihat kening Pak Teguh berkerut. Nanda mau resign. Nanda menggeleng. Tempat ini bukan punya saya, Pak, tapi punya Mas Akmal. Seperti apapun yang saya lakukan demi memajukan tempat ini, tetap Mas Akmal lah yang berhak. Kalau gitu, saya bakal kerja ikut Mbak Nanda saja. Jawab Pak Teguh cepat dan terlihat mantap. Bos saya ya hanya Mbak Nanda. Hati Nanda menghangat mendengar pengakuan Pak Teguh. Bebek bakar sambal ijo, mungkin banyak tempat yang menjual menu itu. Tapi Nanda yakin, beda cara memasak akan beda juga cita rasanya. Kalau Mbak Ririn, Mas Warmon sama Mbak Noipa, tanggapan mereka gimana ya Pak kira-kira? Nanda menyebutkan nama-nama kepala koki lain yang masih memiliki pertalian kerabat dengan Pak Teguh. Saya rasa mereka akan ikut Mbak Nanda juga. Kami betah bekerja bukan semata-mata karena gaji, melainkan karena bos kami yang begitu baik, Mbak. Nanda melenggang dari dapur dengan perasaan puas. Mas Akmal boleh-boleh saja jika ingin menyingkirkannya dan berbahagia dengan Rania. Tapi Nanda tak akan pergi seorang diri. Bu Nanda, saya mau menunjukkan laporan keuangan restoran di bulan ini. Di depan ruang kerjanya, seseorang rupanya telah menunggu. Masuklah Al. Nanda mempersilakan orang itu masuk ke dalam ruangan. Dia adalah Alfi, orang kepercayaan Mas Akmal. Khusus di bagian keuangan, Mas Akmal menempatkan orang pilihannya. Entah apa tujuannya. Alfi yang bertugas mencatat pengeluaran dan pemasukan di tempat ini, lalu melaporkannya pada Mas Akmal. Bisa jadi lantaran segan atau apa, Alfi selalu menunjukkan laporan itu pada Nanda terlebih dulu. Nanda membuka lembar demi lembar, menu baru yang dikeluarkannya ternyata disambut antusias para pengunjung hingga mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dari bulan sebelumnya. Bisa dibayangkan, selebar apa senyuman Mas Akmal kala menerima laporan ini? Tidak, Nanda tidak bisa membiarkan itu. Ia yang bekerja keras, ia juga yang harus menikmatinya. Nanda melirik jam di dinding sekeluarnya dari kamar mandi. Kini menunjuk waktu mengarah pada pukul 11:15. Mas Akmal tampak begitu nyenyak dalam gulungan selimut tebalnya. Saat hendak menuju ranjang, ponsel yang tergeletak di atas meja rias tiba-tiba berdering. Bapak, Nanda sedikit heran, tumben sekali Bapak mertua menghubunginya malam-malam. Iya Pak, Nanda maafkan Bapak yang ganggu kamu malam-malam begini. Jadi suaranya sepertinya ada hal mendesak yang ingin Pak Derajat sampaikan. Enggak ganggu kok Pak, Nanda belum tidur, apa Bapak baik-baik saja? Begini Nanda, besok pagi Bapak ada jadwal check up bulanan di rumah sakit. Ibu sama Uyun barusan bilang kalau besok mereka ada urusan mendadak. Suara Pak Derajat begitu lirih, seperti sangat segan meminta bantuan. Nanda menghela napas panjang, ini bukan pertama kali ibu dan adik iparnya mencari-cari alasan. Bahkan sejak Pak Derajat terserang stroke 8 bulan lalu, hanya sekali mereka bersedia mengantarkan Pak Derajat berobat. Siap Pak, besok Nanda antar, jadwalnya seperti biasa kan? Iya Nanda, terima kasih banyak, maafkan Bapak yang selalu merepotkan kamu. Sama-sama Pak, Nanda gak ada kata repot kalau sama Bapak. Baginya jika menyangkut orang tua, entah orang tua kandung atau kedua mertuanya, Nanda akan selalu menyempatkan waktu. Saat mulai berbaring, ponselnya kembali berbunyi. Rupanya pesan dari Uyun adik iparnya. Mbak, besok anterin Bapak, aku ada kepentingan. Nanda mendengkus selalu mengetik pesan balasan. Iya, besok Nanda yang bakal mengantarkan Bapak. Saat itu langsung dibaca Uyun, namun hingga detik-detik selanjutnya tidak ada pesan balasan. Uyun sama sekali tak berkata tolong, tak meminta maaf, ataupun berucap terima kasih. Bahkan sepertinya ia sama sekali tak merasa bersalah telah mengabaikan Pak Derajat. Dasar anak ini. Keesokan harinya Nanda bangun lebih pagi untuk menyiapkan sarapan. Selesai bersiap, ia meraih tas lempang dan menyampirkannya di pundak. Mas, Nanda berangkat dulu nganter Bapak. Ia meraih tangan Mas Akmal dan menciumnya. Mas Akmal tak menggubrisnya sama sekali dan justru lebih tertarik dengan ponselnya. Taksi online menunggunya di depan rumah, pas sekali. Setibanya di rumah mertuanya, Pak Derajat sudah menunggu di teras dengan wajah memelas. Pak, apa Nanda terlambat? Tanyanya setelah mencium tangan Pak Derajat. Enggak Nanda, Bapak yang kecepatan nunggu kamunya. Maaf karena Bapak terus merepotkan kamu. Bapak selalu gitu ngomongnya. Nanda mengerucutkan bibir supaya Pak Derajat berhenti meminta maaf. Mungkin lantaran menyaksikan ekspresi Nanda yang aneh, Pak Derajat kemudian tertawa terbahak-bahak. Nah, yang ceria begitu dong Pak. Sopir taksi membantunya memindahkan Pak Derajat dari kursi roda ke dalam mobil dan mereka pun berangkat menuju rumah sakit. Nanda terima kasih banyak, kamu udah bersedia mengantar Bapak, kata Pak Derajat saat Nanda mendorong kursi rodanya di lorong rumah sakit. Bapak, terima kasih mulu dari tadi, kayak sama siapa aja.
Cuma kamu yang peduli sama Bapak. Suara Pak Derajat terdengar serak, seolah menyimpan kepedihan yang mendalam. Kasian sekali Pak Derajat, padahal selama ini ia sangat peduli pada keluarganya. Ibu mertua, Mas Akmal juga Uyun, selama ini merasa tak pernah kekurangan dari segi ekonomi. Kasih sayang Pak Derajat juga berlimpah pada mereka. Tapi kenapa giliran Pak Derajat sakit dan membutuhkan banyak perhatian, mereka seolah-olah malah menutup mata. Pak, selama Nanda bisa, Nanda akan selalu ada buat bantuin Bapak. Pak Derajat mengangguk dan air mukanya terlihat begitu lega. Beruntung antrean pasien hari ini tak terlalu banyak, sehingga mereka bisa pulang sedikit lebih awal dari biasanya. Nanda mendorong kursi roda Pak Derajat keluar dari area rumah sakit. Taksi online yang dipesannya telah menunggu. Terima kasih ya Nanda, kamu selalu bisa diandalkan, kata Pak Derajat dengan senyum tipis usai didudukkan dalam mobil. Bapak gitu terus, kalau bilang maaf sama terima kasih terus, besok Nanda bakal mogok nganterin Bapak. Pak Derajat tertawa renyah mendengar ocehan Nanda. Pak, di rumah ada acara ya? Mereka telah tiba di rumah Pak Derajat. Nanda melihat jam di pergelangan tangannya dan menatap penuh keheranan. Masih pukul 10 pagi, tapi mobil Mas Akmal telah terparkir di tempat ini. Pak Derajat menggeleng pelan. Bapak nggak tahu, ibu mertuamu sedang sakit punggung. Sedangkan Uyun hari ini ada acara sama teman baiknya. Nanda menunggu sopir taksi memindahkan Pak Derajat ke kursi rodanya lagi. Kemudian ia mendorong kursi roda tersebut menuju teras. Rania, makanan yang kamu bawa enak-enak. Kamu harus sering-sering datang ke sini ya. Nanda terdiam saat mendengar ibu mertuanya menyebut-nyebut nama Rania. Mbak Rania ini memang jadi sempurna. Pintar, cantik, terpelajar, karirnya mentereng pula. Seharusnya sejak awal Mas Akmal nikahnya sama Mbak Rania aja. Kali ini Uyun yang berbicara. Tahu tuh, padahal ibu sudah mengingatkan, Akmalnya aja yang bandel. Aku curiga Mas Akmal kena guna-guna si Nanda kali ya. Nanda merasakan sensasi tertusuk di dalam dada. Ya, ucapan ibu mertua dan iparnya sangat melukai hatinya. Nanda pun jongkok di samping kursi roda Pak Derajat. Wajah Pak Derajat berubah suram. Namun Pak Derajat diam seolah menunggu apa yang akan didengar selanjutnya. Ya lalu biar saja berlalu Bu, Uyun. Suara Rania terdengar sangat bijaksana. Bijaksana yang tidak pada tempatnya. Mal, yang kayak gini jangan sampai kamu lepaskan. Kalau modelnya kayak istrimu yang cuma lulusan SMA dan berwajah biasa saja, baru deh boleh banget tinggalin. Sabar Bu, Akmal mau merayu Bapak dulu. Kalau Bapak setuju, gak mikir 2 kali. Langsung deh, Akmal ceraikan Nanda. Dengan begitu Akmal gak akan dicoret dari daftar penerima warisan. Ide bagus itu Mal. Tawa mereka lagi-lagi berderai-derai. Seolah-olah penderitaan Nanda ini adalah hal yang pantas ditertawakan. Pak Derajat terlihat semakin kecewa, pelupuk matanya basah, sementara Nanda hanya bisa menahan gejolak di dalam. Tak ada yang menyadari mereka mendengar semuanya di teras. Pak, tak tega melihat bapak mertuanya, akhirnya Nanda membuka suara. Pak Derajat menunduk, suaranya berat tapi tegas. Kita gak perlu masuk Nanda, ayo kita pergi dari sini. Nanda sempat ragu, tapi melihat tatapan kecewa di mata Pak Derajat, akhirnya ia mengangguk. Baik Pak. Dengan hati-hati Nanda mendorong kursi roda Pak Derajat menuju jalan raya. Kita mau pergi kemana Pak? Tolong antarkan Bapak ke rumah Pak Yanto. Pak Yanto itu notaris Bapak bukan? Pak Derajat mengangguk. Nanda kembali memesan taksi online dengan pertanyaan yang berjejalan di kepala. Yang paling membuatnya sangat penasaran, untuk apa Pak Derajat ingin menemui notarisnya. Selama berada di taksi online, kepala Pak Derajat terus menunduk sambil menghela napas berat. Seolah-olah sedang menghindar agar tak sampai bertatap muka dengan Nanda. Bapak capek ya? Pak Derajat masih setia dengan kebungkamannya. Lama-lama Nanda mendengar suara isakan. Sebelumnya belum pernah Nanda menyaksikan Pak Derajat menangis seperti ini. Bahkan ketika mengalami masa-masa berat saat stroke menyerang sebagian tubuhnya. Ada apa dengan keluarga kita? Kenapa jadi seperti ini? Suara Pak Derajat sangat lirih dan terdengar mengiris hati. Dulu ketika Bapak masih sehat mereka gak begini. Nanda mendengarkan penuturan Pak Derajat dengan sabar juga tak menyelanya. Bapak sebenarnya segan cerita ini sama kamu Nanda. Bagaimanapun mereka keluarga Bapak sendiri. Sejak sakit, Bapak gak ada harganya lagi di rumah itu. Mungkin Bapak dianggap sebagai beban oleh mereka. Seperti yang dikatakan Akmal, satu-satunya hal yang membuat Bapak masih diterima gak lain hanya lantaran aset yang Bapak miliki. Nanda bisa memahami kesedihan Pak Derajat. Dari pungkiri, ia begitu sedih mendengarnya. Mas Akmal pun melakukan hal serupa padanya. Meras tenaganya, kemudian berniat membuangnya ketika dirasa sudah tak diperlukan lagi. Nanda tak habis pikir, bagaimana bisa mereka melakukan ini pada Pak Derajat, yang merupakan keluarga mereka sendiri.
Pak, Nanda ingin sekali menghibur Pak Derajat. Kendati ia sendiri sangat kebingungan harus menghiburnya menggunakan kata-kata apa. Nanda akan berusaha ada sewaktu Bapak butuh. Kalimat itulah yang terbersit dan yang dilakukannya selama ini. Pak Derajat akhirnya berani memandang Nanda. Bisa terlihat matanya yang memerah. Kamu satu-satunya yang gak berubah. Dari Pak Derajat masih sehat sampai sekarang, kamu selalu peduli. Gak kayak yang lainnya yang cuma menunggu warisan. Nanda ingin membantah dan meyakinkan bahwa kata-kata Pak Derajat salah. Tapi di dalam hati, ia tahu bahwa semua itu tak ada yang keliru. Mas Akmal pun pernah mengutarakan hal ini dengan mulutnya sendiri. Namun Nanda tidak ingin membahas itu karena bisa menambah luka di hati Pak Derajat. Kebisuan kembali merayapi suasana dalam taksi. Hanya suara kendaraan yang hilir mudik di jalanan kota yang mendominasi. Kasihan sekali Pak Derajat. Dulunya ia adalah sosok tulang punggung yang selalu berusaha keras membahagiakan keluarganya. Namun saat ini ia justru diabaikan oleh orang-orang yang ia perjuangkan dengan sepenuh hati. Setelah beberapa saat mereka terdiam, Pak Derajat menarik napas dalam-dalam, seolah berusaha menenangkan diri. Maafkan Bapak Nanda yang sudah banyak mengeluh. Kau pasti bosan mendengarkan semua ini. Bapak tidak perlu meminta maaf. Nanda mengerti sama perasaan Bapak. Kamu adalah menantu Bapak yang begitu baik, tulus, peduli, dan sangat sabar. Makanya ada sesuatu yang ingin Bapak lakukan untukmu. Nanda mengecit bingung. Maksud Bapak apa? Nanti kamu akan mengerti. Tak ada lagi pembicaraan lanjutan. Mungkin Pak Derajat kehabisan tenaga untuk bicara. Atau mungkin ia tenggelam dalam pikirannya sendiri. Saat mereka tiba di rumah Pak Yanto, Nanda dibantu sopir taksi memindahkan Pak Derajat ke kursi rodanya dengan hati-hati. Setelah membayar, Nanda mendorong Bapak memasuki hunian tak terlalu besar. Namun desainnya begitu indah. Mereka langsung disambut oleh Pak Yanto yang terlebih dulu dihubungi oleh Bapak sewaktu di perjalanan tadi. Pak Derajat, silakan masuk. Semua sudah saya siapkan. Ujar notaris itu dengan hormat. Pak Derajat mengangguk dan mengisyaratkan Nanda untuk ikut ke dalam ruangan. Setelah beberapa formalitas yang berlalu begitu saja, Pak Yanto menyerahkan beberapa dokumen. Kemudian Pak Derajat memberikannya kertas-kertas itu pada Nanda. Nanda, panggil Pak Derajat pelan. Bapak sudah mempertimbangkan. Kamu sudah melakukan banyak hal untuk Bapak dan Bapak ingin memberikan ini sebagai tanda sayang Bapak kepadamu. Terimalah, anggap ini pemberian seorang Bapak untuk putrinya. Nanda terdiam saat mencermati dokumen yang ternyata berupa sertifikat tanah lengkap dengan tanda tangan Pak Derajat juga. Apa ini? Tanyanya setengah tak percaya. Itu tanah yang Bapak miliki. Bapak sengaja menjual beberapa tanah Bapak dan membeli lagi tanah lain dengan posisi yang lebih strategis. Bapak melakukan itu belum lama ini tanpa sepengetahuan ibu mertua, suami dan iparmu. Bapak ingin kamu memilikinya, Nanda. Ini bukan sekedar harta tapi tanda bahwa kamu bukan sekedar menantu. Kamu adalah putri Bapak. Bapak gak perlu melakukan ini hanya karena kecewa sama ibu, Mas Akmal dan Uyun. Apapun yang Nanda lakukan untuk Bapak, Nanda ikhlas. Nanda gak mengharapkan imbalan, Pak. Pak Derajat tersenyum lembut. Jangan mengecewakan Bapak dengan menolaknya, Nanda. Terima aja pemberian Bapak, ini sudah jadi milikmu sekarang. Air mata mulai membasahi mata Nanda, tapi ia berusaha menahannya agar tak jatuh terlalu banyak. Nanda ikhlas, Pak. Nanda gak butuh imbalan dari Bapak. Nanda pun mengembalikan dokumen itu ke tangan Bapak. Iya, Bapak tahu. Bapak yang memaksa supaya kamu menerimanya. Sepanjang perjalanan pulang dari rumah Pak Yanto, Nanda dan Pak Derajat kembali disergap keheningan. Sampai ketika mereka telah menempuh separuh perjalanan menuju rumah. Bapak mau bicara sesuatu lagi. Nanda menoleh dan fokus pada wajah Bapak. Bapak minta maaf, Nanda. Ucapnya pelan. Akmal putra Bapak satu-satunya telah mengecewakanmu. Sepertinya dia sering memperlakukanmu dengan tidak seharusnya. Dan Bapak sangat malu karena salah mendidik. Nanda menggeleng cepat, berusaha menenangkan Bapak. Pak, ini bukan salah Bapak. Mas Akmal sendiri yang mengambil keputusan itu. Bapak merasa gagal. Dulunya Akmal adalah putra yang penuh tanggung jawab, tapi sejak beberapa waktu terakhir dia berubah. Mungkin karena pengaruh orang-orang di sekitarnya. Atau bisa jadi karena Bapak gak mampu lagi menjadi contoh yang baik untuknya. Nanda terdiam, tak ingin membantah. Di dalam hati ia tahu bahwa perubahan Mas Akmal mulai terlihat semenjak Bapak jatuh sakit. Ia pun lebih sering bergaul dengan ibu mertua dan Uyun. Terlebih setelah Rania ikut masuk ke lingkaran itu. Bapak sadar apa yang dilakukan Akmal dan Rania pasti sangat menyakitimu. Mereka bahkan tak peduli lagi dengan keberadaanmu hingga mengatakan hal yang tak seharusnya di depan keluarga sendiri. Belum lagi tingkah ibu mertua dan iparmu yang justru menyambut dengan sukacita tindakan salah itu. Bapak sangat malu, Nanda.
Entah ini disebut anugerah atau mungkin musibah ketika bapak tahu tingkah pola suami, ibu mertua dan iparnya tanpa Nanda perlu repot-repot melakukan sesuatu. Di satu sisi, Nanda merasa lega karena bapak sepertinya akan berada di pihaknya. Namun di sisi lain, ia jadi mengkhawatirkan kondisi bapak yang mungkin akan terus kepikiran. Bapak ingin kamu tahu Nanda, apapun yang terjadi, kamu berhak atas kebahagiaanmu sendiri. Kata-katanya membuat Nanda terdiam sejenak dan memikirkan kembali keinginannya yang masih menjadi wacana. Sudah lama ia menomorduakan kebahagiaannya demi keluarga. Mungkin sudah saatnya ia kembali memikirkan apa yang benar-benar membuatnya bahagia. Ia pun semakin mantap ingin meraih kebahagiaan itu segera mungkin. Jika kamu masih ingin mempertahankan pernikahan itu, Bapak akan mendukungmu. Tapi jika kamu merasa Akmal sudah tak pantas diperjuangkan, Bapak juga akan ada di belakangmu. Nanda menunduk mencoba meredam perasaan yang berkecamuk di dadanya. Akhirnya ada juga orang yang mampu mengerti kegelisahannya akhir-akhir ini. Bapak pun melanjutkan, suaranya tenang dan penuh kebijaksanaan. Kalau kamu masih ingin berjuang untuk Akmal, menurut Bapak ada beberapa hal yang bisa kamu coba. Nanda menoleh padanya mendengarkan dengan seksama. Bapak pun mengutarakan isi pikirannya yang menurutnya sangat masuk akal. Pak, Nanda sudah berusaha untuk menyentuh hati Mas Akmal. Lalu Nanda menceritakan langkah apa yang tadi lakukan. Sayangnya berujung nihil. Mas Akmal memilih untuk tetap pada pendiriannya dan mengedepankan Rania. Kalau dia sudah tidak peduli, Nanda, maka Bapak rasa kamu sudah tahu jawabannya. Kamu tidak perlu bertahan dalam sesuatu hanya akan membuatmu semakin terluka. Bapak menatap Nanda dengan penuh kelembutan. Nanda sungguh terharu, rupanya kata-kata Bapak telah menyentuh hatinya lebih dalam. Ingatlah, apapun keputusanmu Bapak akan mendukungmu sepenuhnya. Bapak hanya ingin kamu bahagia. Nanda tak bisa lagi menahan air mata yang mulai mengalir. Terima kasih Pak. Dalam perjalanan pulang, Nanda merasa mendapatkan dukungan penuh dari bapak mertuanya, hal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Meski di tengah kekecewaan dan rasa sakit, ia tahu bahwa kini ia tidak sendiri. Setibanya di rumah, Nanda membantu Pak Derajat turun dari taksi dan mendorong kursi rodanya ke dalam rumah. Namun sebelum masuk, suara tawa yang familiar terdengar dari dalam. Akmal, nanti kalau semua sudah beres, kita bisa honeymoon ke luar negeri. Aku sudah browsing beberapa tempat menarik di Eropa. Bayangkan, kita jalan-jalan berdua tanpa gangguan apapun. Itu suara Rania. Iya sayang, aku juga sudah tidak sabar menunggu saat itu tiba. Suara Mas Akmal terdengar begitu lembut, berbeda dengan nada dinginnya saat berbicara dengan Nanda belakangan ini. Makanya, buruan selesaikan urusanmu dengan Nanda. Aku gak mau nunggu terlalu lama. Rania kembali bersuara. Nanda merasakan detak jantungnya semakin cepat. Tangannya mengepal di pegangan kursi roda Pak Derajat. Pak Derajat yang duduk di kursi roda hanya menghela napas panjang. Kita masuk Nanda. Aku ingin melihat sampai sejauh mana anakku akan bertindak. Nanda mendorong kursi roda Pak Derajat masuk ke dalam rumah. Begitu mereka berdua masuk, suara tawa yang tadi memenuhi ruangan mendadak terhenti. Semua mata kini tertuju pada mereka. Mas Akmal tampak kaget melihat Nanda dan Pak Derajat. Rania yang tengah duduk dengan santai di sofa hanya menaikkan alisnya dengan ekspresi datar. Oh, kalian sudah pulang, ucap mertua Nanda dengan nada sedikit sinis. Iya Bu, kami sudah pulang, jawab Pak Derajat datar. Nanda tak ingin berbicara banyak, tapi matanya menatap tajam ke arah suaminya. Hari ini ia sudah mengambil keputusan. Ia tidak akan lagi diam dan menerima perlakuan mereka begitu saja. Akmal, suara Pak Derajat terdengar lebih tegas kali ini. Ada hal penting yang ingin Nanda bicarakan denganmu sekarang juga. Akmal terlihat ragu, tapi akhirnya ia berdiri. Apa Pak? Nanda melihat sekilas ke arah Pak Derajat yang kini ekspresinya begitu serius. Sepertinya apapun yang akan dibicarakan, ini akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Sesuatu yang akan mengubah semuanya. Nanda langsung mengumpulkan keberanian untuk mengakhiri semuanya. Di hadapan Akmal, Rania, dan ibu mertuanya, ia berbicara dengan suara lantang. Mas Akmal, aku ingin kamu menceraikanku. Aku sudah tidak bisa hidup dalam pernikahan yang penuh pengkhianatan ini. Akmal terbelalak. Apa? Kamu serius Nanda? Iya, aku sudah berpikir matang-matang. Gas Nanda. Aku tidak mau lagi bertahan dalam hubungan yang menyakitkan setiap hari. Rania tersenyum miring. Baguslah, lebih cepat lebih baik. Nanda, pikirkan lagi. Aku bisa berubah, kata Akmal basa-basi, tapi ada sedikit harapan dalam hatinya. Tidak Mas, aku sudah cukup bersabar. Aku sudah cukup menderita. Aku hanya ingin kebebasanku kembali. Tanpa berpikir panjang, Akmal mengangguk. Ia yakin jika Nanda yang meminta cerai, ia tetap akan mendapatkan warisan dari bapaknya sendiri. Namun, harapannya segera pupus.
Setelah perceraian itu, Akmal menikahi Rania dengan penuh keyakinan bahwa ia akan mendapatkan semua yang diinginkan. Namun saat pembagian warisan diumumkan, kenyataannya justru berbeda. Ia hanya mendapatkan restoran yang kini hampir bangkrut. Semua pegawai yang dulu bekerja untuk Nanda telah keluar, termasuk kepala koki dan staf terbaiknya. Akmal menggebrak meja. Bagaimana bisa? Aku anak nomor 1. Aku seharusnya mendapatkan lebih banyak. Uyun yang juga hadir di ruangan itu tampak marah. Aku hanya dapat sebidang tanah kecil yang bahkan tak berharga. Ini pasti ada kesalahan. Derajat menatap mereka tajam. Aku sudah memutuskan kalian berdua hanya peduli pada harta, bukan keluarga. Semua warisan telah aku atur untuk orang yang benar-benar pantas. Akmal mengepalkan tangan. Jadi ini jebakan. Apa Bapak sengaja membuat kami seperti ini? Bukan jebakan, Akmal. Ini hukuman atas keserakahanmu. Wajah Akmal dan Uyun merah padam. Setelah pertemuan itu mereka merancang rencana keji. Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi. Bisik Akmal penuh kebencian. Kalau Bapak masih hidup, kita tidak akan dapat apa-apa. Uyun mengangguk. Kita harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Bapak harus disingkirkan. Tanpa mereka sadari, keputusan yang mereka buat akan membawa mereka pada kehancuran yang lebih besar. Nanda melangkah ke kamar Pak Derajat dengan hati yang berdebar. Dia tahu bahwa nyawa Pak Derajat sedang dalam bahaya. Dia tak bisa membiarkan rencana Akmal dan Uyun berjalan lancar. Pak, kita harus bicara, ucap Nanda begitu masuk ke kamar. Pak Derajat mengangkat wajahnya, sorot matanya tajam. Ada apa, Nanda? Nanda menelan ludah lalu berkata pelan. Aku mendengar Akmal dan Uyun. Mereka ingin mencelakai Bapak demi mendapatkan harta warisan. Pak Derajat terdiam sesaat lalu menghela napas panjang. Aku sudah menduganya. Mereka memang sudah terlalu dibutahkan oleh keserakahan. Harus keluar dari rumah ini. Kita bisa lapor polisi, desak Nanda. Tidak, Nanda. Aku tidak akan pergi. Ini rumahku dan aku tidak akan lari dari anak-anakku sendiri, jawab Pak Derajat tegas. Tapi Pak, tenang Nanda, aku sudah menyiapkan sesuatu. Aku ingin melihat sejauh mana mereka akan bertindak. Malam itu Nanda tidak bisa tidur. Ia berjaga di depan kamar Pak Derajat. Sementara di ruang lain, Akmal dan Uyun tengah berbisik-bisik merancang rencana mereka. Besok malam kita lakukan, kata Akmal dengan nada dingin. Harus pastikan semuanya terlihat seperti kecelakaan, sahut Uyun. Mereka tidak menyadari bahwa semua percakapan mereka direkam oleh kamera kecil yang telah dipasang Pak Derajat di ruang tamu. Esok harinya, ketika Akmal dan Uyun bersiap menjalankan rencana mereka, suara sirine polisi tiba-tiba menggema di luar rumah. Polisi segera masuk dan menangkap mereka berdua. Apa-apaan ini? Akmal berontak. Kami sudah memiliki cukup bukti atas rencana pembunuhan yang kalian buat, ujar salah satu petugas polisi. Semua rekaman percakapan kalian sudah kami dengar. Uyun menangis ketakutan, sementara Akmal hanya bisa melotot marah ke arah Pak Derajat dan Nanda. Kalian akan menyesal, bentak Akmal saat borgol terpasang di tangannya. Pak Derajat menggeleng. Tidak Akmal, justru kamu yang akan menyesal telah mengkhianati ayahmu sendiri. Akmal dan Uyun pun dibawa pergi oleh polisi. Sementara itu, Nanda memeluk Pak Derajat dengan lega. Akhirnya semua kejahatan yang mereka rencanakan berakhir dengan hukuman yang setimpal. Ini Nanda bisa kembali menjalani hidupnya dengan tenang, tanpa bayang-bayang ketakutan dan pengkhianatan. Ia berjanji untuk menjaga Pak Derajat dengan segenap hatinya, sebagai bentuk terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan kepadanya. Tamat. Pesan moral, jangan meremehkan orang lain. Setiap orang memiliki kekuatan dan kemampuan yang unik. Jangan meremehkan orang lain karena dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Keadilan akan selalu ditegakkan, meskipun membutuhkan waktu dan usaha.